Oke, jadi sebenarnya ada banyak yang mau disampaikan, cuma kita sesuaikan lagi ya. Kalau memang nggak cukup, nanti insya Allah kita atur lagi jadwalnya. Hari ini Ya, itu rencananya mau penjelasan atau perkenalan profil Q2TC dan juga penjelasan tentang KPI-nya hmm, sama guidebook-nya, ada sedikit panduan. Jadi biasanya tuh Kak kalau di sebelum-sebelumnya itu tuh adminnya berjalan dan belajar seiring waktu aja gitu, tapi di sini aku coba rangkum beberapa ya, panduan gitu yang sesuai dengan budaya Q2TC kayak gitu ya Kak. Dan semoga waktunya cukup ya, bismillah. Baik, di sini aku coba share screen dulu, dimulai dari perkenalan profil Q2TC. Em, Sekali lagi sebelumnya aku ucapin selamat dulu buat Kak Desti. Alhamdulillah sudah menerima tawaran dari Q2TC dan udah jadi bagian Q2TC, ya tinggal tunggu tanda tangan kontrak kerjanya ya Kak, insya Allah. iya, 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 Kak. Siap. Di sini aku mau coba kenalin dulu tentang Q2TC. Ya, Baik. More than just learning, empower your potential as Muslimah here. Oke, mungkin Kak Adisti juga udah sedikit research mungkin tentang Q2, tapi di sini aku coba kenalin lagi tentang Q2TC. Dan sebelum lanjut lebih dalam tentang Q2TC, mungkin dari aku dulu ya sebagai foundernya. Kenalin ya Kak, aku Nabila ya, ya. Saidah. Di sini aku sebagai founder Q2TC dan aku itu sebenarnya masih kuliah semester akhir, lagi nyusun skripsi di Masya Allah. em, Mahat Aisyah binti Abu Bakar Bogor, Hmm, jurusan Pendidikan Hukum Islam. Dan oke. Q2TC ini tuh aku dirikan saat aku semester 6 dan alhamdulillah udah berjalan 1 tahun sampai Hmm, sekarang. Masya Allah. Untuk pengalaman, alhamdulillah udah ada beberapa ya, em, menjadi tutor private bahasa Arab dan tahsin untuk muslimah dengan rentang usia 13 sampai 50 tahun sejak tahun 2022, dan alhamdulillah juga pernah berpengalaman sebagai content writer, content strategy, dan blog manager di berbagai perusahaan jasa consulting, e-learning, dan creative agency. Alhamdulillah Oke. juga pernah jadi junior staff di bidang professional branding, optimasi CV, dan LinkedIn di perusahaan mentor karir. Telah menerbitkan 5 karya tulis dalam bentuk antologi maupun solo, serta mempublikasikan 5 artikel di berbagai platform sejak tahun 2018. Dan pernah juga menjadi host, MC, dan speaker di berbagai acara seminar, lomba, dan talk show. Jadi mungkin itu beberapa pengalaman aku selama ini sampai saat ini, dan menjadi founder Kuduah TC juga seperti itu. Nah, lalu untuk Kuduah TC ini bukan sekedar bimbel online biasa ya. Jadi selain menjadi platform pendidikan eksklusif untuk muslimah yang berfokus pada bahasa Arab, tahsin dan tahfidz, Kuduah TC ini juga merupakan komunitas yang memberi dukungan penuh kepada para muslimah untuk menemukan potensi diri berdasarkan nilai Al-Quran dan Sunnah, meningkatkan soft skill, dan berkontribusi positif masyarakat dengan menyediakan beberapa program seperti volunteer, seminar, kajian online, dan sebagainya. Nah, kalau Kak Desi lihat di berbagai kegiatan Q2TC itu banyak ya, bukan cuma kelas doang, ada volunteer juga, Iya. seminar dan kajian Betul. online. Dan sebenarnya target kita itu memang lebih luas ya, jadi bukan cuma muslimah yang bermanhaj salaf aja untuk Oh ya. kegiatannya. Jadi kita targetin memang ke muslimah, dan mungkin dari Q2TC juga kita bisa menyebarkan manhaj salaf lebih luas lagi. Itu sih harapannya kayak gitu. Ya, oke, Kak. Selanjutnya untuk Q2TC Journey, sebenarnya kita itu udah berdiri
tahun 2022 pertama kali dengan nama Kursus Arab dan Tahsin Akhwat. Waktu itu masih aku sendiri yang menjalankannya, dan qadarullah vakum ya selama 2 tahun, dan alhamdulillah tahun 2024 rebrand kembali lagi dengan nama Kuduah TC yang menjadi lebih dari sekadar kursus online hingga 23 Maret 2024. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun kita dapat banyak pengikut dan juga peserta, dan dapat antusias yang banyak dari audiens juga ya. Dan alhamdulillah kita bisa capai 17.000 kalau sekarang. Kalau di sini belum diupdate kayaknya. Kalau di Oh ya, IG kita sekarang alhamdulillah udah 17.000 iya followers. Kak. Alhamdulillah. Iya. Saya juga ini Kak sering lihat. Oh iya, Masya Allah. Iya. Nah, lalu untuk logo Kuduah TC ini udah nggak asing juga ya insya Allah. Dan Iya. ini tuh didesain sama salah satu volunteer di batch awal sama yang namanya Ukti Queen Anissa. Dari logo ini ya banyak filosofi ya, dari obor api, hijab, kubah masjid, dan juga tulisan kuduah yang paling pentingnya diambil dari bahasa Arab yang berarti teladan, dengan harapan platform ini bisa menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi muslimah untuk menemukan potensi dan meningkatkan kualitas diri. Baik, nah jadi untuk visi misinya, kita itu visinya menjadi platform pendidikan online eksklusif untuk muslimah yang berfokus pada bahasa Arab, tahsin dan tahfidz paling unggul dan ekonomis, serta menjadi komunitas muslimah berdasarkan nilai Al-Quran dan Sunnah. Untuk misinya, menyediakan kelas online, bahasa Arab, tahsin dan tahfidz eksklusif untuk muslimah dengan biaya yang ekonomis, mengadakan program rutin volunteer, seminar, kajian online, dan sebagainya, serta memperluas relasi yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan alhamdulillah ini kita sedang berjalan ya, dan terus berproses untuk jadi lebih baik lagi demi mewujudkan visi kita untuk jadi platform pendidikan muslimah yang paling unggul ya gitu. Nah, setelah kenalan dengan perjalanan Kuduah TC juga visi misinya, kita juga harus kenalan ya sama prinsip dan budaya kerja di Kuduah TC yang semoga bisa dilaksanakan dan diamalkan sama semua staffnya. Yang pertama itu tentunya profesionalism. Jadi kita ini karena full akhwat ya kalau di Kuduah TC ini, jadi sangat-sangat ditekankan sih untuk profesional, tetap profesional, berdedikasi tinggi untuk selalu memberikan yang terbaik dan meningkatkan kualitas kerja. Jadi Iya. ya paham banget ya kalau wanita itu nggak bisa dipungkiri banyak keterbatasan, Iya, betul. tapi semoga keterbatasan itu bukan jadi hambatan, tapi ya jadi challenge aja, jadi tantangan buat kita biar bisa lebih em, inovatif dan lebih aktif lagi untuk menunjukkan bahwa wanita itu bisa berkarya dan tetap berdaya seperti itu. Lalu ada learning growth mindset, memiliki kemampuan untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan diri dari berbagai aspek pekerjaan. Karena kan kita sebagai manusia harus terus belajar ya selama kita menginjakan kaki di bumi. Ya Allah, selama itu juga kita harus terus belajar, jangan pernah merasa cukup, dan harapannya sih selama ada di Kuduah ini kita bisa saling belajar, bukan cuma untuk kepentingan diri sendiri aja. Maksudnya oke, misalnya posisi aku adalah sebagai admin misalnya ya, tapi aku selalu tekankan sama yang lain untuk ambil ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya, walaupun mungkin kita ngerasa udah banyak pengalaman, udah banyak belajar, tapi terkadang ilmu itu kan datang dari siapa aja gitu ya. Jadi mumpung masih berada di wadahnya, kita manfaatin waktunya untuk belajar sebanyak mungkin, belajar ilmu dan skill dari siapa aja kayak gitu. Lalu Iya. yang gak kalah penting juga ukhuwah Islamiyah, menjaga persaudaraan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama berdasarkan nilai-nilai Islam. Tuh, karena kita sesama akhwat yang cuma bisa ketemu secara online, tapi semoga kita bisa jaga persaudaraan dan hubungan kita dengan baik dengan nilai-nilai Islam seperti itu. Iya.
Dan juga responsif, penting banget berkomunikasi secara terbuka, bersikap proaktif, adaptif, dan solutif dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Karena kita juga tadi ya online, jadi diharapkan banget bisa Betul, Kak. responsif. Apapun itu kita bisa komunikasikan. Kalau memang ada kendala gitu ya, dikomunikasiin aja biar kita bisa sama-sama tahu dan bisa cari solusi secepatnya kayak gitu. Ya. Jadi kurang lebih untuk prinsip dan budaya kerja secara internal di kedua TC ini adalah empat poin penting ini. Ya, Lalu Kak. selain internal core values, kita juga ada external core values. Jadi nilai yang mencerminkan identitas dan citra Q2TC itu di masyarakat luas. Gimana sih Q2TC ingin dipandang oleh masyarakat luas itu? Yang pertama adalah high integrity. Jadi kita diharapkan bisa membangun kepercayaan dengan memberikan informasi yang akurat dan pelayanan yang berkualitas. Lalu kedua itu adalah dakwah sebagai media dakwah untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah salafus solih. Jadi selama di Q2 jadikan benar-benar ladang dakwah ya, saling mengingatkan, ambil langkah apapun itu sebagai ladang dakwah kita. Selanjutnya adalah inspiring, sesuai dengan namanya Q2 yang menjadi ladang inspirasi bagi muslimah untuk meningkatkan kualitas diri. Lalu yang terakhir itu ada contribution, berupaya untuk selalu memberikan kontribusi positif untuk masyarakat luas. Nah, ini adalah external core values yang mungkin harus terus kita ingat gitu ya selama ada di Q2 ini. Nah, selanjutnya itu adalah Q2TC Team. Jadi ini adalah struktur organisasi atau struktur staffnya yang tetap saat ini. Itu ada aku ya sebagai founder, lalu ada Kak Kamila Syabina, biasanya dipanggil Kak Sabin, sebagai general manager. Terus ada Indah Hartini, Class Operation Officer. Jadi mungkin nanti Kak Desti bakal banyak banget collab sama Kak Sabin sebagai General Manager dan Kak Indah sebagai Class Operation Officer. Kalau Kak Sabin itu karena General Manager gitu ya, jadi memang banyak banget yang ada di bawah beliau. Kalau Kak Indah ini lebih ke kelas gitu, operasional kelas, tutor sama peserta itu biasanya memang langsung ke Kak Indah kayak gitu. Tapi Oke, Kak. misalnya kayak manajemennya itu langsung ke Kak Sabin. Lalu ada juga Kak Ines sebagai sekretaris, ada Kak Rumai sebagai content quality control, dan ada Kak Desti sebagai admin 1 dan Kak Jana sebagai admin 2. Oke, Kak. Nah, lalu untuk programnya, insya Allah udah kenal juga ya, ada education dan empowerment. Kalau education itu kita saat ini masih fokusnya di bahasa Arab, tahsin dan juga tahfidz. Tapi insya Allah kita lagi pengembangan program baru, semoga bisa dimudahkan ya Kak. Oke, amin, amin. Lalu untuk course detailsnya saat ini itu masih ada kelas reguler, yaitu kelas yang jumlahnya 20 peserta. Jadi bisa lebih dari 20 peserta maksimalnya itu. Lalu ada kelas semi private 4 sampai 8 peserta dan private untuk 1 peserta. Oke. Lalu empowerment kita ada volunteer, seminar dan kajian online yang alhamdulillah udah berjalan sampai saat ini. Ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan volunteer kita. Lalu ada juga kegiatan seminar dan webinar kajian juga. Nah, itu dia Kak. Jadi perkenalan tentang profil kedua TC. Oke. Dari Kak Desi ada pertanyaan dulu nggak sebelum kita move ke job desk-nya mungkin? Sementara ini belum ada sih, Kak. Oke. Nah, insya Allah di sini aku bakal jelasin dulu. Sebenarnya Kak, oke, sebenarnya lebih bagus dijelasin langsung sih. Untuk KPI, setelah itu nanti baru aku jabarin lagi lewat guidebooknya, gitu ya Kak. Nah ini untuk key performance indicator-nya
itu periodenya April sampai Juni dulu ya. Jadi kita insya Allah bakal evaluasi terus KPI untuk tracking target dan kira-kira apa sih em, area kerja yang perlu ditingkatin atau yang mungkin perlu dihapus karena kurang efektif gitu. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu kayak gitu tergantung dengan Oke, kondisi. Nah, ini ya. untuk periode April sampai Juni sebenarnya untuk 2 bulan pertama itu masih adaptasi banget. Jadi sangat-sangat apa ya, diwajarkan kalau memang tidak mencapai target dan Oke, mungkin baru bisa benar-benar fokus di bulan Juninya, bulan ketiganya karena udah adaptasi selama 2 bulan gitu Kak. Kalau oke. dari akunya. Lalu ini ada arahan kerjanya ya, ada efisiensi proses pendaftaran ulang peserta lama dan peserta baru, meningkatkan retensi dan kepuasan peserta melalui komunikasi yang efektif, mengelola dan menyelesaikan keluhan atau masalah peserta dengan cepat dan efisien, mengelola komunikasi di grup komunitas dengan aktif membagikan informasi penting, nasihat dan qaul ulama secara rutin. Nah, untuk posisi itu tuh suara dari kayaknya dari social chat ini ya, bentar. Ini nanti juga gak apa-apa ya ada suara-suara. Nggak apa-apa, Kak. Ya. Ini nanti soalnya mau dikenalin ke Kak Destinya juga. Oke, siap. Nggak Nah, apa, santai aja. sebenarnya sebenarnya kalau untuk posisi Kak Desti ini itu lebih fokus ke peserta lamanya Kak. Cuma Hmm, mungkin di sela-sela waktunya misalnya karena kan untuk penagihan ini aku kasih gambaran aja, untuk oke. penagihan peserta lama itu nggak setiap hari ya. Jadi memang ada rentang waktunya untuk memberikan tagihan reminder gitu. Nah, mungkin di sela-sela waktu itu tuh bisa nyambi gitu ya sekalian kalau ada Oke, waktu luang itu balesin chatnya dari peserta baru kayak gitu. Tapi untuk fokus utamanya itu peserta lama. Nah, oke, Kak. dari area kerjanya itu yang pertama dijabarin lagi kepastian pendaftaran ulang, mendapatkan setidaknya 95% kepastian pendaftaran ulang dari peserta lama dalam kurun waktu maksimal 14 hari setelah pembukaan pendaftaran. Nah, ini sebenarnya memang kalau dari pengalaman cukup susah tapi semoga dimudahkan ya Kak. Jadi Oke, setelah amin. 14 hari pembukaan pendaftaran, kita itu udah mulai penagihan pesertanya. Jadi biasanya Hmm, udah masuk minggu ketiga itu udah mulai kita remind. Nanti insya Allah ada di guidebooknya. Lalu ada efisiensi pendaftaran, proses pendaftaran ulang, pembayaran untuk peserta lama serta peserta baru. Mengumpulkan feedback peserta terkait dengan kualitas pengajaran dan pelayanan kedua TC. Ini agak gimana ya Kak matiinnya? Gimana ya? Kayaknya Sulit ya. kayaknya nanti aja deh. Nanti kita buka ya. Kayak Oke. ke distract gitu ya. Iya, iya. Oke. Selanjutnya itu peningkatan retensi, mempertahankan tingkat kepuasan peserta di atas 90% dilihat melalui hasil retensi dan mengelola rekap peserta tepatnya bagi yang peserta yang izin, alfa dan tidak lanjut lalu dimintai konfirmasi. Jadi em, retensi ini tuh lebih ke insya Allah udah paham lah ya kak ya, untuk apa peserta lama biar tetap lanjut 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 karena kan kita itu kelasnya ada periode waktunya gitu kak. Jadi setiap bulannya harus pendaftaran lagi pendaftaran lagi pendaftaran lagi kayak gitu. Misal nanti Oke. aku jelaskan lanjut. Lalu ada penyelesaian masalah, menyelesaikan 90% keluhan peserta dalam waktu 24 jam. Penjagaan komunitas memberikan informasi penting, nasihat atau qaul ulama di grup komunitas setidaknya 4 kali sepekan dengan tingkat respon positif dari peserta minimal 40%. Nah, ini ada target dan bobotnya. Jadi untuk key value-nya, kepastian pendaftaran ulang itu targetnya 95%, keterangannya higher better, lebih tinggi, lebih bagus lagi, dan periodenya itu bulanan. Efisiensi pendaftarannya 1 kali, 01 periodenya bulanan. Kalau 01 berarti harus tercapai.
Lalu untuk pengumpulan feedbacknya itu juga 1 kali dalam 1 bulan. 01 berarti harus tercapai, jadi setiap bulannya kita harus kumpulin feedback. Lalu peningkatan retensi itu 90% dari peserta lama yang lanjut ke bulan selanjutnya itu 90% targetnya, higher better, lebih tinggi, lebih bagus lagi. Itu juga bulanan periodenya. Lalu penyelesaian masalah itu ada 90% targetnya dengan keterangan higher better, lebih tinggi, lebih bagus lagi, periodenya harian. Dan penjagaan komunitas itu targetnya 4 dalam sepekannya, lebih tinggi, lebih bagus lagi. Kayak gitu, Kak. Ini untuk KPI-nya. Nah, setelah Kak Desti baca kemarin dan juga udah aku paparkan ini, kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak, Kak? Kemarin sebentar Kak, yang terkait share faedah itu Mm-mm. kira-kira ada tim, maksudnya tim yang bikin gitu atau gimana Kak? Oke. Nah, biasanya itu tuh gini, jadi kayak di-share aja, Kak, dari misalnya dicari di website tertentu gitu ya. Kayak Oke. informasi tertentu kayak mungkin faedah aja singkat pun gak apa-apa, misalnya qaul Oh ulama gitu. atau kayak bisa dibilang kata motivasi atau quotes atau nasihat kayak gitu di-share. Boleh Oke. di-share aja di grupnya Oke. atau nanti itu tergantung juga di postinganku dua. Jadi kan postinganku dua itu kadang ada juga yang motivasi kayak gitu. Nah, itu boleh di-share dari postinganku dua yang di-share di Instagram, itu di-share lagi di grup kajiannya kayak gitu, Kak. Jadi Oke bisa Kak. dari berbagai sumber. Gitu sih, Kak. Ada lagi, Kak? Insya Allah udah cukup Kak kalau yang terkait share faedah. Oke. Nah, di sini nanti em, Kak Desti itu bakal dikasih akses untuk drive adminnya ya. Hmm. Tapi di sini aku coba paparin dulu dari guidebook admin keduanya. Jadi ini tadi ya job desk-nya ada di sini. Terus ini ada template chatnya dan ini insya Allah bakal diperbaruin terus ya. Bakal Oke. diperbaruin. Ini nanti kita coba bedah satu-satu. Dan sebenarnya itu ada yang aku tambahin juga karena kan udah ada quick reply-nya ya dari WA-nya, tapi nanti mungkin kita bisa tambahin lagi kayak gitu. Nah, Oke Kak. ini alur kerjanya. Jadi untuk mengelola pendaftaran ulang dan penagihan peserta lama. Ambil list peserta lama dari database. Jadi kita itu punya database peserta. Nanti bisa diklik aja. Nah, kira-kira database pesertanya seperti ini. Hmm. Oke. Nah, ini ada data kelas all. Jadi nanti itu peserta yang baru apa ya? Baru dan melakukan proses pendaftaran itu biasanya langsung di-update di sini. Jadi semuanya em, peserta baru karena di sini ada database kita, namanya, umurnya dari mana, terus dia dapat informasi kita dari mana kayak gitu ya. Nah, ini ada di sini untuk pendaftarnya. Nah, nanti ada dibagi per program lagi, kelas muhadatsah, terus ada kelas bahasa Arab, ada tahsin, ada tahfidz. Dan ini ada data retensinya, tapi qadarullah sampai saat ini tuh belum terlalu berjalan ya untuk data retensi ini. Insya Allah nanti bakal dijalanin lagi. Ada Hmm. bayar nanti, pending, pindah kelas, dan lain-lain. Mungkin di sini aku mau coba kenalin dulu database-nya, Kak. Nah, untuk database ini tuh, ini tadi ya udah jelas ya, untuk pendaftar baru. Nah, di sebelah sini itu ada pengajar. Jadi di sheet tab yang pertama banget itu ada nama-nama pengajar kita, ustazahnya di sini. Hmm. Ada cukup banyak ya, tapi kayak kelihatannya banyak banget ya, Kak, tapi di sini tuh banyak yang part time, Kak. Jadi bukan Oh. yang full time. Jadi mungkin cuman ambil satu kelas yang jadwalnya Hmm. itu 2 jam aja sepekan gitu. Jadi kayak banyak Hmm. banget. Makanya kita adain oprek lagi gitu karena pengen cari yang full time kayak gitu. Hmm. Oke oke. Terus, nah di sini ada muhadasah. Nah, di sebelah sini biasanya itu ada kode kelasnya.
kode kelasnya itu kayak gini, dan biasanya memang di update sama admin, biasanya sama Kak Janah, karena Kak Janah memang fokus ke peserta baru ya. Nah, di sini ada muhadasah pemula, muhadasah lanjutan. Gitu. Nanti nomornya ini sesuai batch-nya, jadi batch 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, kadang kita itu enggak kan kita itu ada kelas pemula sama lanjutan, tapi karena kendala kemarin itu sempat resign tutornya, jadi kadang kita cuman ada kelas pemula doang, kadang kelas lanjutan doang kayak gitu. Oh, Nah, di sini ada batch-nya gitu ya, nanti bisa disalin aja sebenarnya. Ini nanti dibuat kayak gini, lalu sebelah sini itu ada nomornya. Nah, biasanya kalau di nomornya ini tuh dibuat pakai link gitu. Jadi dibuat pakai link biar kalau mau ngubungin gampang gitu ya. Terus di sini ada namanya, dan ini kode kelasnya sama batch-nya, dan ini ada nama tutornya. Lalu di sebelah sini ada bulan ke-1, ada checklist TF-nya ya, apakah udah TF atau belum, apakah udah lulus atau belum. Terus ada bulan kedua kayak gitu. Tapi sebenarnya gini, kalau kelas muhadasah itu dia cuma 1 bulan, makanya kayak nggak berlanjut gitu ya. Kalau misalnya kayak kelas Arab itu memang nih bulan 2, bulan 3, bulan 4 itu kayak berlanjut terus gitu. Karena kalau muhadasah itu cuma 1 bulan, jadi ya udah biasanya cuma periode 1 bulan aja kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada peserta yang nggak lanjut, kita ada tabnya tersendiri. Jadi kita buat tabnya kenapa sih nggak lanjut kan. Nah, misalnya dia ini kelas pemula nih, nah biasanya itu kita tawarin untuk ikut kelas lanjutan, tapi ternyata nggak mau karena mungkin ada alasan tersendiri. Nanti dicatat di sini, di copy paste di sini kayak gitu. Sama untuk semua kelas juga ada data-data yang nggak lanjut, dan di track kenapa sih nggak lanjut, itu alasannya apa kayak gitu. Nah, ini juga ada untuk kelas Arab, ada kodenya juga. Kalau kelas Arab itu biasanya kita itu di kelas Arab sama tahsin itu ada kelas reguler, semi private sama private ya. Cuman kelas ini doang yang ada pembagiannya. Kalau tahfidz kan ya halakoh biasa aja ya, halakoh biasa, dan muhadasah ya udah satu kelas aja. Nah, kalau kelas Arab sama tahsin itu ada pembagiannya, dan biasanya kalau kelas Arab itu kita bagi berdasarkan waktu untuk regulernya. Jadi setiap bulannya kita kan insya Allah buka pendaftaran, dan di kelas reguler untuk Arab itu biasanya kita sediain 2 kelas reguler, karena biasanya orang itu suka nggak cocok waktunya. Jadi kalau cuman kita sediain waktu satu aja itu terbatas banget, makanya biasanya kita sediain 2 waktu untuk reguler, biasanya itu pagi malam, atau kalau enggak sore malam. Yang pasti malam itu selalu ada biasanya, karena yang paling rame memang malam kan ya, dan diselingin sama sore atau pagi gitu. Makanya kalau di sini dilihat ada Arab pagi, Arab malam gitu, Arab sore, Arab malam gitu. Jadi setiap batchnya itu kita bagi waktu untuk kelas reguler. Jadi kalau ada yang kayak gini, Arab pagi, malam gitu, itu pasti kelas reguler. Nah, terus baru kita juga ada semi private dan juga private gitu. Dan insya Allah ada kelas ummahat juga, tapi ini bakal dipertimbangin lagi, di refine lagi. Ini sama ya, ada batchnya, ada WhatsApp yang di input pakai link, ada nama lengkapnya, kelasnya apa, kode kelasnya ya. Jadi disatuin kayak gini, setiap batchnya itu disatuin ya, jadi di merge gini biar rapi, jadi kelihatan oh ini semuanya adalah batch 1, dan semuanya ini di bawah Ustazah Arfika, jadi di merge gini. Terus di sini ada bulan 1, 2, 3. Terus untuk saat ini
kelas Arab itu levelnya ada 10 dan setiap level itu 1 bulan. Makanya kita bikin bulan 1, bulan 2 ini maksudnya levelnya gitu. Levelnya lanjut terus. Ada yang nggak lanjut, ada yang lanjut gitu ya. Nah ini alhamdulillah udah, kalau yang daftar sih lumayan, maksudnya karena kita bukanya setiap bulan ya, jadi kalau untuk Iya. pendaftarnya itu udah sampai 900-an, udah hampir 1000 ya, tapi yang aktif itu qadarullah memang dikit, dan ini jadi PR besar banget buat Q2 untuk terus ngembangin programnya biar tetap yang aktif itu banyak kayak gitu. Nah ini tuh kalau kakak lihat kan kayak warna-warni gitu ya kak, itu memang ada artinya. Insya Allah nanti aku kasih tahu, sebenarnya pengen bikin di sheet ini tapi nanti aku bagiin di WA dulu ya. Jadi kurang lebih tuh ini kayaknya nggak mungkin hafal juga sih dalam sekali jelasin, tapi mungkin nggak apa ya, kenalin dulu aja. Iya. Kalau jadi biasanya warna di nomor HP sama nama itu tuh sebagai bukti, sebagai tanda yang lanjut dengan enggak, yang bayar sama yang belum, biasanya kayak gitu. Nah biasanya kalau yang kayak gini, yang ijo-ijo itu biasanya dia udah bayar, dan itu udah aku cek buktinya. Nah kalau dia cuman oranye doang gini, tapi misalnya kadang kayak gini nih, dia masih putih ya, masih putih, dan ini oranye. Nah ini tuh biasanya langkah awal admin untuk kasih tanda kalau ini yang udah TF gitu. Jadi yang oranye-oranye gini tuh biasanya kalau udah oke, pesertanya udah TF gitu, nah dikasih oranye-oranye di nomor HP-nya. Tapi kan dia belum aku periksa. Nah kalau aku udah periksa di bukti TF-nya, folder bukti TF-nya itu udah aku ijoin. Nah berarti kalau udah diijoin itu udah aman. Kalau belum aku ijoin berarti mungkin entah aku yang belum cek atau memang nggak ada bukti TF-nya. Kayak gitu, jadi kayak masih ngambang gitu. Nah kalau yang merah-merah ini, merah-merah di namanya, itu berarti udah nggak lanjut lagi. Kayak gitu. Jadi kami mainnya pakai warna gitu di sini, dan mungkin di awal masih agak bingung tapi insya Allah bakal terbiasa. Kalau yang ungu-ungu gini itu biasanya bayarnya lebih dari sebulan, jadi biasanya udah bayar 2 bulan 3 bulan kayak gitu. Nah kalau yang biru kayak gini itu biasanya cuti kayak gitu kak. Nanti insya Allah aku share panduannya ya. Nah sama kayak, nah walaupun apa namanya, walaupun dikasih orange kayak gini, tetap juga ya di checklist di sini bagian TF-nya ini, di TF bagian bulannya ini, jadi kayak biar double check gitu, jadi setelah dikasih orange di nomor HP-nya, di checklist juga di kolom TF ini kayak gitu. Nah sama kayak muhadasa, kita juga ada yang data yang tidak lanjut gitu. Nah data yang tidak lanjut ini nanti di input ke sini, nanti dimasukin dari batch berapa, nomor HP-nya apa, sama aja sih, tinggal di copy paste aja, namanya apa, terus programnya itu kode kelasnya, dan di bulan apa sih dia berhenti itu, lanjut tidak ya gitu, alasannya apa. Nah di sini ada alasannya, entah itu biaya, jadwal, atau pengajaran ustazahnya mungkin gak cocok, atau pengen ganti kelas gitu ya, atau karena kesibukan dan lain-lain, dan juga ada no respon, jadi diinput ke sini. Nanti alasannya itu biasanya kan kita tanyakan ada apa gitu ya. Nah kalau balas itu langsung diinput ke sini, jadi di copy paste aja ke sini biar kita tahu oh ternyata dia itu nggak lanjut karena jadwalnya gitu ya, nggak cocok. Oke. Atau kalau dia nggak respon sama sekali ya udah dikosongin aja. Ini tuh biasanya udah ditanya berkali-kali memang nggak jawab gitu. Oke, siap. Untuk tesin sama ada kode kelasnya juga, dan untuk tahsin ini saat ini ya kak itu 5 bulan, untuk periode belajarnya itu 5 bulan, dan ini yang ijo-ijo ini udah selesai batchnya,
Jadi untuk kelas tahsin kan karena dia cuma 5 bulan udah ada yang selesai. Kalau kelas Arab belum ada yang selesai karena dia 10 bulan. Kalau nggak salah bulan ini udah ada yang selesai sih insya Allah. Kayak gitu. Nah, sebenarnya oh ya aku lupa sampein. Sebenarnya ini Kajanah gitu ya yang ngelola database, tapi ya bareng-bareng aja ya, jangan sampai nggak tahu sama sekali gitu kan ya. Iya, Bareng-bareng betul. aja kerjain database ini. Dan untuk database ini tuh biasanya kita dari kelas reguler dulu ya, reguler, semi private, baru nanti private kayak gitu. Oke, Kak. Ini ada semi private. Nah, kalau ada kelas umahat baru abis itu kelas umahat, nah baru nanti kelas private-nya, private gitu ya dibagi. Kalau kelas private kan sendiri-sendiri gitu. Dan Mm-mm. ini kodenya terus bertambah ya. Kalau sekarang itu yang terakhir udah sampai private ke berapa ya? Nih jadi kayak ditambah untuk kelas private itu kodenya ya sesuai jumlah kelas private-nya ya 23, 24, 25, dan 6. Jadi nambah-nambah terus aja gitu. Kalau yang lain sesuai batch-nya. Kalau tahfidz, nah kalau tahfidz itu insya Allah lebih gampang ya karena halakohnya sama. Jadi halakohnya cuma pagi, sore, malam. Cuman ada beberapa tutor aja yang beda ya. Jadi kalau biasanya itu, ini kita lihat yang terbaru aja ya. Lihat yang terbaru. Nah cuma justru kelas tahfidz ini kan gampang tapi lebih seringnya nggak rapih gitu database kelas tahfidz ini entah kenapa. Nah, misalnya di batch 8, oke, jadi kelas tahfidz itu ada kelas ziyadah sama ada halaqah ziyadah sama murojaah. Insya Allah nanti aku jelasin lebih detail. Jadi nanti dibagi per programnya itu ada yang ziyadah sama murojaah, tapi fokusnya dulu itu ke em, waktunya. Jadi ada malam, pagi, sama sore kan ya. Jadi fokus ke situ dulu. Nanti biar usahanya yang apa ya, usahanya intinya terima semuanya, mau ziyadah mau murojaah terima aja. Yang penting kita kategoriin dulu yang kelas malam yang mana, yang kelas pagi yang mana, kelas sore mana. Dan ini tuh tutornya ada yang beda-beda ya. Malam itu ada dua, Ustazah Sofa sama Ustazah Syafa. Nah tapi itu tuh biasanya kita bagi lagi kak, tergantung dengan tutornya biasanya. Jadi ini tuh sebenarnya simple tapi cukup banyak mengambil keputusan juga karena biasanya kita tentuin sesuai tutornya. Maksudnya kayak gini, kan kelas tahfidz itu tuh nggak pasti, jadi kayak cuma sebulan aja boleh gitu. Dan biasanya banyak yang kayak gitu nggak lanjut gitu loh. Jadi udah 1 bulan, oh ternyata nggak sanggup gitu ya kelas tahfidznya, itu ya udah berhenti gitu. Jadi yang sering banget berhenti dan gonta-ganti isi kelasnya itu emang kelas tafid kayak gitu, halaqah tafidnya. Oke. Makanya kita sesuaiin biasanya jumlah pesertanya ini kan, jadi nggak nentu ya, karena kan di awal mereka itu daftar yaudah adanya taunya ada halaqah malam, pagi, sama sore kayak gitu. Nah nanti kita kategoriin malam, pagi, sama sore. Untuk tutornya itu biasanya itu aja, memang itu aja. Jadi misalnya yang malam itu kita em, condong ke Ustazah Sofa karena beliau Masya Allah bagus banget. Intinya lebih disiplin kayak gitu, jadi kita kasih lebih banyak ke Ustazah Sofa. Terus nanti ada juga Ustazah Syafa, tapi qadarullah beliau itu mungkin banyak kesibukan yang lain, jadi belum bisa terlalu banyak fokus gitu di halakohnya. Jadi kita biasanya lebih kasih sedikit kayak gitu. Nah, sama kalau yang pagi itu ada Ustazah Eva, ada Ustazah Yunita. Nah, kelas Ustazah Sofa itu sore juga. Jadi selain yang tadi yang aku bilang bagus tadi, selain malam beliau juga bisa sore kayak gitu. Nah, biasanya untuk nentuin ini tuh di akhir sih biasanya. Jadi dikategoriin aja dulu malam, pagi, sama sorenya. Kayak gitu. Dan ini tuh memang butuh banget dirapiin. Jadi mungkin kalau Kak Desti ngeliat
dan mungkin tipe yang perfeksionis gitu ya, kayak aduh gemes pengen dirapiin, boleh banget. Iya, Em, oke. ngide gitu boleh banget Kak. Oke, oke, Kak. Dan ini ada bayar nanti. Jadi ada juga yang kan kita kasih reminder penagihan gitu ya Kak. Tapi mungkin dia itu mau konfirmasi dulu, jadi kita boleh konfirmasi aja, lanjut aja dulu. Kalau mau bayar nanti nggak apa-apa gitu. Jadi Hmm. tapi kita harus pastiin gitu. Jadi misalnya nggak apa-apa kalau mau bayar nanti, tapi kira-kira bisa bayarnya kapan ya kayak gitu. Oh, Jadi iya. kita data, nah nanti siapa sih namanya, kelas apa, ustadzanya siapa, nah nanti kita masukin em, kepastian dia mau bayar kapan itu. Om bisanya tanggal 4 Februari gitu. Oke, kita masukin di sini. Terus ketika udah mau tanggal 4 itu ditagih lagi gitu ya. Berdasarkan yang konfirmasi sebelumnya mau bayar tanggal 4 udah bisa belum ya kayak gitu. Nanti Oke. kalau memang bisa langsung dibayar ya udah di checklist. Kalau misalnya belum bayar juga, oh ya udah bisanya kapan. Jadi intinya kasih kemudahan aja. Oke. Yang penting ada balasan sih Kak, sebenarnya aku sangat menghargai Mm-mm. kalau mereka itu jujur aja kayak gitu. Tapi biasanya kayak kalau ngilang itu tuh banyak case-nya itu gak ada kabar, hilang. Nah ini kan kita mau ambil keputusan gimana ya kalau Oh, iya. aja untuk respon gak ada gitu. Tapi kalau Mm-mm. misalnya selagi ngerespon insya Allah sih aman-aman aja. Kayak gitu. Terus ada juga yang pindah kelas. Nah, itu jadi kalau kita itu kita bisa juga tawarin untuk pindah kelas, misalnya ada yang ngerasa nggak cocok jadwalnya atau ada yang ngerasa nggak cocok sama tutornya kayak gitu. Nah itu tuh kita bisa tawarin pindah kelas dan ini tuh biasanya cuti ya jadinya. Oke. Nggak cuti juga sih, kalau cuti kan biasanya ya udah mereka mau cuti dulu ya, nggak belajar dulu sama 1 bulan, nanti baru lanjut lagi. Em, kadang ya udah langsung gini, em, aku kasih gambaran ya Kak. Kita kan buka pendaftaran itu setiap bulan ya. Jadi mungkin Mm. misalnya di bulan ini itu kita buka batch em, berarti batch 10 ya. Nah, batch 10 itu kan level 1. Oke. Level 1 kan ya. Nanti kan berarti bulan depan batch itu level 2, em, level 3 gitu kan berlanjut terus ya. Jadi nanti di bulan depan kan kita buka batch baru lagi gitu ya. Satu lagi Mm. kan berarti. Nah, ini ada berarti yang di bulan selanjutnya bulan 2 gitu dan terus berlanjut kayak gitu kan ya. Nanti di bulan selanjutnya level 1 lagi gitu ya. Nah, intinya kan Oh. jadi setiap bulan kita itu ada levelnya. Jadi kalau mau Mm. pindah, misalnya em, dia sekarang itu kan ada di batch 3 ya. Nah, Mm. kan mungkin ada di level 3 maksudnya. Di level 3. Mm. Cuma kayaknya dia tuh ngerasa belum maksimal. Jadi dia pengen ngulang lagi dia level 3-nya. Bisa, karena di bulan depan itu kan nanti ada level 3 lagi gitu. Jadi bisa pindah ke batch yang selanjutnya kayak gitu. Karena kita setiap bulan itu buka level, jadi ada level baru terus kayak gitu. Jadi kalau ada yang mau pindah, ada yang mau cuti dulu itu aman banget, bisa dikondisiin dan disesuaikan aja Oke. levelnya kayak gitu. Nah, kira-kira ini sih Kak untuk database-nya ya. Kita lanjutin Oke, Kak. lagi. Untuk mengelola pendaftaran ulang dan penagihan peserta lama, kirim reminder pendaftaran ulang yang dibagi per batch atau 2 batch tiap harinya sepanjang minggu ketiga dan keempat setelah kelas berjalan. Jadi biasanya dibagi karena kan nggak mungkin kita itu kan belum pakai apa ya, belum pakai aplikasi yang em, cukup apa ya namanya, ya canggih lah ya, belum secanggih itu Iya. bisa langsung Mm. otomatis. Jadi memang kita kirimnya remindernya itu per batch atau 2 batch. Jadi misalnya kita udah masuk minggu ketiga nih, minggu ketiga, dan minggu ketiga itu di hari Senin kakak hubungin batch 1 dan 2, nanti selanjutnya hubungin batch 3 dan 4 kayak gitu. Jadi Oke. bagi
atau misalnya besoknya batch 5 doang kayak gitu. Jadi dibagi per batch atau Mm-mm. 2 batch. Tapi biasanya 2 batch sih kayak lebih amannya. Karena kan jumlah pesertanya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Mm-mm. Tapi Oke. intinya dibagi aja per batch tiap harinya ketika udah masuk minggu ketiga karena kalau mau sekaligus juga keteteran gitu ya. Terus Iya, iya. kirim reminder satu kali lagi kalau belum dapat respon 4 hari. Nah ini Hmm. cukup sulit Kak untuk penagihan ini biasanya. Jadi sering dapat Hmm. komplain gitu kalau dari admin tuh sebenarnya nggak Oh. komplain banget sih, kayak lebih ya gitu Kak harus sabar gitu ya. Karena suka nggak respon gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Makanya kita follow up aja lagi mungkin setelah 4 harinya kayak gitu. Terus follow up peserta yang belum respon atau belum membayar di minggu kelima. Nah, jadi KBM di Q2 itu kan itu berianya 5 minggu, Kak. 4 minggu itu full belajar, 1 minggunya untuk kuis biasanya atau memang libur Mm-mm. aja. Jadi ada tutor itu yang menyelesaikan kuis di minggu keempat, ya jadi Mm-mm. minggu kelimanya libur gitu. Ada juga yang baru mulai Hmm. kuis di minggu kelima. Nah, Oke. kelima ini kan berarti kayak udah nggak belajar lagi ya. Memang ya udah kalau Mm-mm. ada kuis, kalau enggak ya udah nggak ada. Nah, Mm. jadi biasanya di minggu kelima ini nih kita gaspol untuk follow up terus tuh pesertanya. Jadi ini lanjut gak gitu ya. Inti Oh kurang lebih iya. seperti itu. Oke, oke. Nah, kirimkan bukti pembayaran kelas ke drive admin kedua. Nah, di em, drive ini kan, nah di sini itu nanti bisa upload buktinya. Ini ada em, apa namanya panduannya, jadi inputnya di tahun, bukti transfer peserta, bulan, program, batch, folder sesuai tanggal gitu ya. Nanti Oke, boleh Kak. dibuka aja sesuai panduannya. Oh ini ada bukti Mm-mm. transfernya, misalnya Mei gitu ya. Nanti boleh dilihat aja di sini. Oke. Nah, nama file bukti PDF itu menggunakan format nama lengkap dengan kode kelas. Nah, ini penting banget. Kadang pakai nama panggilan itu aku bingung banget. Karena kan Hmm. aku ngecek juga bukti TF-nya gitu ya. Mm-mm. Jadi di akhir-akhir jadi ngeceknya itu pakai database gitu ya. Dan Hmm. biasanya langsung pakai fitur search gitu. Terus nama panggilan ini nggak ketemu, nggak ketemu. Jadi diusahain pakai nama lengkap, terus pakai kode kelasnya apa gitu. Oke. Buat keterangan apabila terdapat informasi tertentu. Misalnya Siti Aisyah kode kelasnya apa? AM1 lebih 5K untuk bulan depan gitu. Jadi kadang ada informasi tertentu yang kadang kan di bukti TF-nya tuh beda gitu Kak sama jumlah yang harus dibayar gitu. Nah, Hmm. bisa diselipin di situ notes-nya di nama filenya aja biar aku tahu oh ternyata wajar beda karena memang lebih gitu misalnya. Nah, misalnya dia ambil kode dia ambil kelas lebih dari satu karena kan kita boleh ya ambil lebih dari satu kelas, misalnya mau kelas Arab, tahsin sama tahfidz juga. Jadi nanti dibikin aja dan gitu. Jadi misalnya AM1 dan T1 gitu. Jadi dibikin dan gitu. Untuk apa namanya? Nama filenya. Apabila peserta tidak memberikan balasan, minta bantuan tutor untuk menghubungi peserta. Nah, ini biasanya langkah terakhir kita banget kalau memang gak ada respon sama sekali, karena biasanya peserta itu lebih aware sama tutornya gitu. Jadi, kalau tutornya ngechat dibales, kalau adminnya ngechat nggak dibales gitu. Jadi, biasanya kita minta bantuan tutor kayak gitu. Ustazah boleh tolong em, bantuannya gitu ya untuk menghubungi peserta ini, misalnya nanti di list ada beberapa nama untuk balas chat admin misalnya kayak gitu, untuk konfirmasi sama admin gitu ya. Oh iya, Oke. kayaknya aku juga lupa input di sini. Untuk upload bukti TF itu, Mm-mm. jadi kan kita itu dibagi per batch gitu ya. Gitu. Mm-mm. Per program. Ini kan misalnya April. Nah, ini ada Arab, Muhadasah, Tahfidz, Tahsin ya. Nah, jadi walaupun kan misalnya ada beberapa peserta itu yang ambil lebih dari satu program ya.
Nah, walaupun tadi aku bilang kalau misalnya dia ambil lebih dari satu program, ya udah bikin dan aja ya, misalnya AM1, T1 gitu ya. Walaupun kayak gitu, tapi bikin apa maksudnya upload buktinya tetap di dua tempat ya, sesuai program yang dia ambil kayak gitu. Jadi jangan satu doang. Misalnya dia ambil Arab sama tahfidz kayak gitu. Ya udah berarti upload bukti TF-nya di folder Arab sama di folder tahfidz juga gitu. Jadi jangan, walaupun namanya disatuin, tapi bukti TF-nya tetap di dua tempat. Karena kan biasanya langsung bukti TF-nya satu ya Kak. Misalnya dia ambil kelas Arab sama tahfidz, jadi di total 95.000 kayak gitu. Nah, tapi kan kita juga butuh buktinya di kelas tahfidz, jadi jangan cuma di input di kelas Arab doang kayak gitu ya Kak. Bagian itu paham nggak ya Kak? Bisa dimatikan ya? Gimana Kak? Nggak ada suaranya Kak? Atau akunya yang nggak ada suara? Kak Desti? Kak Desti, aku lanjut ya. Oke, Kak. Oke, tadi Siap. tadi suaraku nggak ada kah atau gimana Kak? Iya, Kak, tadi sempat ini keputus-putus sedikit. Oh iya, tadi bisa dipahami nggak ya Kak bagian tadi? Iya, insya Allah bisa, Kak. Udah jelas kok, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi itu untuk mengelola pendaftaran ulang dan penagihan peserta lama. Selanjutnya itu mengumpulkan dan mencatat feedback peserta. Nah, sebenarnya ini tuh juga masih jadi PR karena sebenarnya ini sebelumnya di-handle sama volunteers, tapi kayaknya memang lebih cocok ke admin. Jadi sekalian ya kita Oke. tagih, kita Mm, juga minta feedbacknya gitu. Cuman yang jadi PR mungkin untuk memilih apakah kita minta feedback dulu baru nagih atau nagih dulu baru feedback kayak gitu. Ini mungkin kalau mm, dari Kak Desti nanti ya sampein idenya. mm. Tapi Oke, oke. intinya sekalian gitu loh. Jadi kita sekalian misalnya kita tagih kita minta juga feedbacknya. Permintaan feedback ini boleh dikirim sebelum atau setelah mendapat balasan tentang reminder atau tagihan bulan selanjutnya. Lalu input ke feedback peserta ini. Oke. Perbarui tab feedback setiap bulannya. Nah, ini ada feedbacknya. Langsung aja sih sebenarnya nanti itu di apa namanya di copy paste gitu. Nah, ini biasanya kayak gini ya. Jadi ada namanya, program yang diikuti. Nah, terus nanti di sini di inputnya udah dicek belum, udah nanti di checklist, udah dibalas belum. Kalau udah ya di checklist, kalau belum ya enggak. Nah, biasanya kalau yang ada problem itu, nah nanti dikasih sini. Kalau misalnya nggak ada masalah, oke. Kalau ada masalah berarti pilih problem. Kalau milih berhenti ya berhenti kayak gitu Oke. ya. Nah, kalau kayak gini tuh biasanya ini kan udah di chat ya, tapi memang nggak ada balasan nih dari situ. Mm, Kayak gitu. Nah, kalau dia oke. oke kan berarti dia kasih feedbacknya bagus ya. Kalau Mm. kayak gini problem berarti dia kasih feedbacknya seperti ini kayak gitu. Oh, Nah, ini tuh sangat-sangat dibutuhkan untuk rapot tutornya. Jadi, setiap bulan kita juga ada rapot tutor yang dibuat sama mm. sekretaris kayak gitu kan. Oh, oke, oke. Tapi ya nggak ada ini juga sih kan, nggak perlu yang di follow up gitu juga sih. Jadi tergantung dari pesertanya aja. Misalnya udah diminta feedback tapi nggak balas ya Mm-mm. nggak apa juga. Nggak perlu Oh, iya. di follow up terus, itu nggak perlu. Mm-mm. Kayak gitu. Jadi sekalian aja nanti mungkin sekalian kirim itunya. Kalau dia kasih feedback ya alhamdulillah di copy paste di situ. Mm-mm. Oke. Nah, itu untuk minta feedback ya. Lalu ada juga menjaga dan meningkatkan retensi peserta.
Nah, ini cukup sulit juga. Apabila peserta tidak ingin melanjutkan kelas, coba dulu untuk tanyain kendala yang dihadapi. Jadi kendalanya apa, kenapa nggak mau lanjut gitu ya. Alhamdulillah kalau dibalas kadang tuh dia ini nggak mau lanjut tapi nggak konfirmasi gitu. Nah, biasanya kalau Oh, kita nggak ada konfirmasi sama sekali, itu kita mm-mm, tunggu dulu hari sampai hari KBM-nya kayak gitu. Nah, kalau mm-mm, dia masuk gitu ya, kalau dia masuk kelas mm-mm, tapi nggak ada konfirmasi, berarti kan ini kayaknya emang nggak ada itikat baik ya, karena mm-mm, dia masuk kelas tapi nggak ada konfirmasi gitu mau lanjut apa enggaknya. mm-mm. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita kick gitu loh Kak, langsung kick. Mm-mm. Kalau langsung kick, kita tanya lagi dulu, oh Oke. Uhti masuk ya kelasnya gitu, berarti bersedia lanjut ya kayak gitu. Nah, kalau nggak ada jawaban sama sekali, berarti kita langsung kick dari grupnya. Tapi misalnya ada balasan, terus mungkin bener-bener kelewat ya sama dia, nggak kebaca, ada chat masuk, oke berarti kayaknya memang tetap mau lanjut, oke lanjut aja kayak gitu. Intinya kita coba konfirmasi dulu. Nah, tapi misalnya memang gak ada konfirmasi sama sekali, terus kita tunggu biasanya sampai di minggu pertama. Ini nih, ini bagian cukup apa ya, butuh perhatian banget sebenarnya. Di minggu Mm-mm. pertama itu kita tungguin, gak ada konfirmasi sama sekali, gak masuk kelas juga, oke berarti kita kick juga kayak gitu. Oke. Makanya nanti di minggu pertama itu kan nanti kita juga ada pemantauan rekap kehadirannya setiap 2 pekan sekali kayak gitu. Nah, Mm-mm. jadi di waktu itu tuh kita lihat tuh, oh ternyata orang-orang ini tuh masuk kelas gitu. Oh ternyata yang ini nggak masuk kayak gitu. Jadi itu gunanya Oke. untuk menjaga retensi pesertanya. Mm-mm. Nah, kalau dia ada konfirmasi, enak banget. Alhamdulillah gitu ya. Tidak ingin melanjutkan kelas misalnya. Nah, lakukan dulu pendekatan dan coba pertahankan peserta dengan memberikan solusi sesuai dengan contoh yang ada di template. Nah, ini tuh ada, oh ya, aku lupa tunjukin templatenya. Nah, ini ya tadi kan ada penagihannya, ini ada. Hmm, Oke. oke, nanti nanti insya Allah kita balik lagi ya. Coba fokus dulu ke retensinya tadi. Ini ya, kan nanti minta feedbacknya, terus ternyata nggak mau lanjut. Boleh tahu kenapa kendalanya, nanti kita bantu, barangkali ada solusi dari tim kedua gitu ya. Oh Mm-mm. ternyata ini aku buatin beberapa template untuk, dan juga tips mungkin ya untuk mempertahankan pesertanya. Ini mungkin masih ragu-ragu gitu. Em, Dia bilangnya ragu gitu ya mau lanjut apa enggak, kita tanya Oh, dulu, boleh kok sharing gitu ya, kita coba tahanin, kita coba pertahankan. Em, Kalau karena capek, jenuh atau hal lain, insya Allah kami bisa bantu cari jalan tengahnya. Em, Jujur, jadi biasanya kita pakai cara ini ya untuk mempertahankannya, dan alhamdulillah beberapa kali kasus itu berhasil gitu untuk mempertahankannya. oh, Jujur nilai oke. UKT selama ini udah bagus, sayang banget kalau berhenti tengah jalan, kelasnya juga cuma 2 jam dalam sepekan. Bisa bismillah yuk lanjut bareng kayak gitu. Jadi kayak berasa diajak banget ya pesertanya. Mm-mm. Terus ada Betul. juga misalnya ada yang kendalanya waktu. Ya paham sih memang jadi tantangan banget, tapi kan kelas Iya. kursus ini dirancang ringan banget, cuma 2 jam sepekan. Jadi kayak menyadarkan peserta, oh iya ya kayaknya nggak berat banget gitu ya. Bahkan ada Mm-mm. rekaman belajar yang bisa diakses gitu, yang bisa disesuaikan dengan kesibukan Ukti. Semoga ada sedikit ruang waktu untuk belajar, jadi kita kasih solusinya gitu. Nah, ini tips bagi yang ngerasa nggak maksimal gitu di kelasnya. Nggak apa-apa kalau belum maksimal, karena kan belajar itu bukan tentang siapa yang paling bisa, tapi tentang siapa yang terus berusaha gitu. Jadi kayak kita kasih motivasi gitu Kak. Nah, jadi kalau misalnya dia konfirmasi nggak lanjut, terus kasih beberapa alasan yang mungkin masuk ya dengan template ini, nanti boleh dikasih template ini gitu. Atau misalnya Oke. memang di luar itu, boleh disesuaikan aja Kak sesuai dengan kendalanya. Intinya kita coba pertahankan dulu, kita rangkul pesertanya. Nah, jika peserta tetap tidak mau lanjut, input keterangan atau alasan peserta pada tab yang tadi ya, yang misalnya kelas Arab
tidak lanjut gitu, nanti di input ke situ alasannya kalau memang pesertanya tetap nggak mau lanjut kayak gitu. Oke. Cek rekap kehadiran 2 kali seminggu. Nah, ini juga salah satu em, jalan kita buat mempertahankan retensi pesertanya. Jadi setiap 2 kali seminggu itu admin melakukan pemantauan rekap peserta. Nanti boleh kakak tetapin aja setiap hari apa sama hari apa kayak gitu ya, kakak mau cek rekap kehadirannya, intinya 2 kali seminggu minimalnya ya kak. Tentukan hari pengecekan rekap, tandai peserta izin kakak untuk di follow up. Jadi misalnya oh di kelas ini tuh ada ini nih peserta yang alfa, misalnya di pekan pertama udah alfa, nah itu tuh langsung di follow up. Ada kendala apa kayak gitu, misalnya ada yang perlu ada perlu bantuan kah kayak gitu. Jadi memang benar-benar dirangkul gitu loh kak pesertanya. Karena kadang kalau kita biarin aja yaudah nih alfa kayak gitu ya, dan dia tuh nggak kerasa urgensi untuk tetap lanjut kelasnya kayak gitu, makanya kita usahain banget untuk terus rangkul pesertanya, tapi ya dibagi aja waktunya. Intinya Oke. setelah cek rekap keadaan 2 kali seminggu nanti boleh dicek, karena kan gak semuanya juga ya, nggak semua semua peserta itu alfa kan ya. Dan Oh. izin itu nggak yang harus apa ya, misalnya dia baru izin sekali udah dicat, itu enggak juga. Jadi yang misalnya memang udah izin berkali-kali gitu, nah itu ditanya. Karena yang jadi fokus banget, yang biasanya jadi masalah itu yang alfa biasanya gitu. Jadi kalau udah yang ada yang alfa itu bisa dichat. Tapi itu Oke. mungkin di apa ya? Pekan satu, pekan kedua itu masih bisa dirangkul banget. Tapi misalnya memang di pekan ketiga dia masih alfa, pekan keempat dia masih alfa juga, ya udahlah ya. Itu memang udah menunjukkan dia memang nggak mau lanjut Iya, belajar kayak iya, gitu. iya, betul. Jadi disesuaikan aja sih. Mm. Itu untuk menjaga dan meningkatkan retensi pesertanya. Lalu membantu proses pendaftaran peserta baru. Jadi ini sekali lagi bukan fokus utama Kadesti ya. Jadi misalnya Kadesti memang apa banyak yang dikerjakan dalam hari itu dan memang gak sempat untuk melayani peserta baru, itu nggak apa-apa banget karena memang itu fokusnya ke kajian. Nah, jadi kayak misalnya lagi Mm. senggang aja sih kak, misalnya lagi senggang memang kakak udah kirim misalnya broadcastnya ke peserta lama dan lagi nunggu-nunggu ya chat dari peserta lamanya, terus ada Mm. peserta baru yang ngechat, ya udah nggak apa, dibalesin kayak gitu. Oke. Nah, ini jawab chat calon peserta baru sesuai dengan permintaan atau kebutuhan. Karena kan memang em, ada chat tuh ya udah yang udah dibales ya sama Kak Jannah, tapi pas dapat balasan dari em, pesertanya belum dibales lagi nih sama Kak Jannah, nanti baru deh oke, coba kakak balas sesuai dengan kebutuhannya apa. Nah, biasanya kalau kita dapat chat baru itu kita kasih ya detail kelasnya. Jadi biasanya itu kan kita ads terus yang iklan terus insya Allah. Mm. Nah, nanti ketika dia tanya mau mau apa, mau daftar gitu, nah kita kan tanya mau daftar program apa kayak gitu kan ya. Mm. Misalnya dia bales oh pengen kelas Arab misalnya kayak gitu, nah kita langsung kasih detail kelasnya sama form pendaftarannya. Tapi misalnya kadang tuh ada juga yang dia ngomong mau daftar gitu ya, misalnya mau Mm. tanya-tanya dulu misalnya, oke mau daftar kelas apa kayak gitu, ternyata nggak ada balasan lagi, udah misalnya sejaman atau udah hampir seharian nggak ada balasan lagi. Nah itu tuh biasanya kita langsung aja ya udah kasih detail kelasnya aja semuanya, jadi kayak biar dia nggak lupa gitu ya kalau dia tuh mau daftar kelas dan mau tanya-tanya kelas. Jadi yaudah kita kirim aja semua detailnya, nggak usah tunggu balasan dia yang oh pengen daftar kelas ini, nggak usah, jadi langsung kirim aja detail kelasnya kalau memang udah terlalu lama nggak balas lagi. Apalagi misalnya kita fast respon ya, fast respon tapi Mm. pas udah dikirim detail kelasnya nggak ada balasan lagi gitu, itu langsung aja dikirim Mm. detail kelasnya. Nah, follow up maksimal 1 jam setelah info dikirim dan tidak mendapat balasan. Ini kalau memang sesuai masuk dalam jam kerja ya. Follow up karena kita udah kasih di kelasnya, ternyata nggak ada balasan lagi, nah itu di follow up lagi kayak gitu. Ini ada di template sih follow upnya.
input Oke. data chat yang masuk di hari tersebut dalam spreadsheet. Nah, ini masih belum berjalan. Sebenarnya memang ide baru ya, dan ini kayak aku ngelihatnya biar lebih mudah trackingnya aja sih. Dan kita Mm, kelihatan juga oh dalam sehari itu kira-kira berapa chat sih yang masuk dari mm, calon peserta baru kayak gitu. Nah, ini iya. sebenarnya bakal jadi tugasnya Kak Jana, tapi ya sebagai admin harus tahu juga gitu ya Kak Desti. Mm-mm. Jadi kita Betul. rencananya bakal input chat yang masuk di hari itu ke dalam spreadsheet Mm-mm. gitu, biar kita lebih mudah trackingnya. Jadi setiap ada chat yang masuk langsung salin ke spreadsheetnya. Kayak gitu insya Allah nanti bakal dibuat sih si sheetnya tinggal di input aja. Oke, Kak. Lalu follow up setelah 5 hari dengan variasi berbeda, misal berikan testimoni. Nah ini fungsinya tadi kenapa harus di input datanya biar ketahuan oh ini tuh udah 5 hari. Berarti kita follow up lagi dengan variasi yang berbeda. Jadi misalnya bukan cuma kita ingetin tapi mungkin kita kirimin testimoninya gitu ya. Kirimin testimoninya ini loh testimoni dari beberapa peserta kelas kami gitu. Tertarik nggak buat daftar kayak gitu. Nah, di H-10 eh, penutupan pendaftaran itu setiap 2 hari sekali kita follow up terus dengan kirim reminder penutupan pendaftaran dan mungkin kita bisa kasih variasi juga di chatnya atau kita maksimalin di WhatsApp marketingnya agar tidak terasa seperti spam kayak gitu. Nah ini ada template-nya ya tadi. Template-nya itu di sini ada yang udah ada di quick reply-nya, tapi ada juga yang baru aku update gitu setelah melihat kondisinya kayaknya ini perlu diupdate deh. Nah itu baru aku update di sini. Oke. Nanti mungkin Kak Desi sekalian lihat-lihat di aplikasinya, nanti bisa disesuaikan sama sini udah sesuai belum kayak gitu ya Kak. Oke. Nah, paling ini ya untuk penagihan ini aku yakin banget ini beda sama yang ada di quick reply aplikasinya. Karena kalau di situ nggak ada total pembayarannya. Jadi pesertanya suruh ngitung sendiri. Nah, nanti em, aku harapin Kak Desi yang langsung bikin total pembayarannya ya. Jadi mereka harus bayar Iya. berapa, dilihat dulu di database-nya, misalnya namanya ya, nanti di search aja sih. Mm, Oh, dia itu ada di kelas apa aja sih kayak gitu. Oh, ada di kelas Arab sama Tahsin misalnya. Langsung aja ditotalin, oh berarti 80.000 kayak gitu ya. Jadi dikasih total pembayarannya, terus diarahin untuk TF ke sini. Nah, ini ada follow up peserta lama, ada follow up peserta baru ya yang baru-baru banget ngechat tapi nggak balas lagi, masih dibuka tapi insya Allah akan ditutup lebih cepat kalau kuotanya sudah terpenuhi kayak mm. gitu. Yang ini ada follow up peserta yang izin atau alpha. Kami perhatikan pekan ini Uhti belum hadir atau izin di kelas, apakah ada kendala yang bisa kami bantu gitu ya. Nah ini untuk minta feedback itu sama kayak pas penagihan, jadi di apa namanya, pekan ketiga biasanya, pekan ketiga atau Mm-mm. pekan keempat. Lalu retensi ini biasanya kalau dia udah kasih konfirmasi gitu ya dan gak lanjut, kenapa kendalanya tadi ya. Nah ini yang tadi beberapa tips template yang udah disediain kayak gitu. Oke. Sampai sini udah jelas, ada yang mau ditanyain gak Kak? Hmm, berarti Mm-mm. nanti chatnya itu langsung ke WhatsApp dari, maksudnya nomor pribadi aku atau gimana, Kak? Oke, nah itu tuh nanti kita pakai aplikasi Kak, Ya. namanya social chat. Hmm. Nah nanti Oke. kakak tinggal input email aja di sini, nanti kehubung Oh. pakai aplikasi ini, Mm-mm. terus em, apa namanya, bisa di HP bisa di laptop ya, jadi boleh nanti abis ini di download di HP-nya, jadi nanti Oke. kakak bisa em, apa namanya,
akses ini nih. Jadi, nah ini kelihatan kan ya, chat-chatnya di sini kayak gitu. Cuma memang kekurangan social chat ini tuh dia nggak bisa bikin grup. Jadi tetap harus Hmm, pakai WhatsApp biasa dulu buat grupnya kayak gitu. oke oke. Nanti tinggal nih kan biasanya kan udah kesimpan ya memang em, nama-namanya Mm-mm. gitu. Terus sebenarnya aku agak bingung sih kalau di laptop karena nggak biasanya langsung di HP ya. Oke Kak. Sebentar. Kita coba lihat. Nanti bisa di otak-atik aja kan nanti di social chatnya. Sama aja Oke. sih kayak WhatsApp ya, cuman ya Mm, kayak bisa ngegabungin banyak orang aja gitu. mm-mm. Iya. Oke, nanti insya Allah kalau memang bingung, aku bakal bikin tutorialnya juga. Oke, siap Kak. Ada lagi nggak, Kak? Kayaknya udah jelas sih Kak sejauh ini. Oke, Alhamdulillah. Nanti em, pasti sebagai admin banyak banget sih, Kak, yang harus dikenalin Iya. lagi gitu ya, Bener. apalagi tentang kuduahnya, tentang programnya, nggak apa perlahan aja. Setelah Mm-mm. ini juga aku bakal kasih detail kelas semua program gitu ya. Jadi, oh Mm. kakak bisa tahu juga ternyata program bahasa Arab itu seperti ini, kelas tahsin itu seperti Oh, ini, kayak gitu. Nanti oke. kakak bisa pelajarin aja lagi dan guide-nya juga bakal aku kirim. Jadi mungkin kalau Mm. ada yang lupa-lupa gitu kan biasa ya, nanti Mm. bisa dicek lagi. Dan Iya. rekaman ini juga bakal aku kirim insya Allah. Kayak gitu ya. Mm. Iya, iya. Siap. Oke, aman ya kak berarti ya sampai sejauh ini. Insya Allah aman sih sampai sini. Hmm. Alhamdulillah. Untuk kontrak kerjanya, jadi kapan kak? Afan lupa. Eh, Kemungkinan besok ya Kak. Oh ya kemarin itu ada yang kayak di halaman berapa itu yang untuk jam dan harinya itu cuman kayak ada di bold kuning gitu, tanda Mm-mm. kuning itu berarti aku yang ngisi gitu atau gimana Kak? Maksudnya aku jelasin jabarin di situ Iya iya, langsung aja atau dibikin misalnya kayak hari dan jamnya terus oh iya. gitu. Nah, Udah oke oke. langsung diisi. Siap siap. Oke. Oke, Alhamdulillah. Eh, nggak nggak sore banget ternyata, Alhamdulillah Iya, cukup waktunya. jam 5 udah selesai. Iya, Iya. lebih singkat dari yang dibayangin, Alhamdulillah. Heeh. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh Heeh. ditanyain aja dan insya Allah Oke. nanti bakal aku undang ke grup juga kalau ada yang mau tanya-tanyain boleh ya. Ya, Lagi siap. ke Kak Jana sih karena Kak Jana sebagai adminnya kayak gitu. Iya, heeh. Iya, iya, benar. Oke, sekian sih Kak dari aku. Terima kasih banyak. Oke. Jazakillah khairan sudah meluangkan waktunya untuk Wah, iya, Ki. perkenalan hari ini. Kita Siap, tutup Kak. dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya, Kak. Afwan Kak.